Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat berkabar. Kalau untuk kita semua ya, gimana kabar kalian? Sehat? Waras rasa kuat Kaisam. Masya Allah, Kaisam tuh senang kalau sehat. Kaisam juga lagi proses penyembuhan ini cuy. Bindang lalu ampun gak apa-apa ya. Yo namanya kita lagi diuji sakit ya diterima ya nggak sih? Aduh, kalian kira-kira sama nggak kayak Kaisam nih bindang-bindang flu kayak gini? Kaisam banyak dosa ya, gibah aja. Ya nggak apa-apa ya. Hari ini kita bahas yang seru-seru aja ya. Ini kalian pro yang mana nih? Pro yang mbak yang laporin apa mbak yang teriak-teriak pakai speaker nggak jelas ya kan? Ayo kita ambil pembelajarannya supaya kita ini bisa mawas diri, bisa apa namanya membaca lingkungan sekitar ya cuy ya. Jadi dunia itu jangan seolah kayak dunia kita sendiri gitu kan, apalagi kita menggunakan yang namanya public place atau tempat umum ya. Kita tuh harus yang bisa membawa diri gitu ya. Yang stres bukan kamu aja cuy, ada tipikal stres itu yang teriak-teriak, ada tipikal stres itu yang joget-joget nggak jelas ya kan, ada yang tipikal stres itu merenung, diam, meratapi nasib. Kira-kira kalian tipe yang mana ini? Oke, ceritanya ini kejadiannya tuh hari Minggu yang lalu cuy. Hari Minggu yang lalu ini mbaknya juga cerita sama Kaisam. Terus si mbaknya ini mendirikan tenda di kos WB ya kan. Satu tenda di dalamnya lagi karaokean, satu tenda di sebelahnya ini sedang ngobrol merenung. Di sebelah sananya lagi ada yang menari-nari juga, otomatis bisingan ya. Nah mbaknya nih yang pemilik tenda yang lagi ngobrol santai slow gitu kan, sedang menikmati liburan, pengen tidur mungkin ya, pengen istirahat, relax. Nah di sebelahnya ini tenda ini pakai speaker keras banget sampai tembus keluar dan membuat bising yang di sebelahnya. Akhirnya si mbak ini tuh menegur cuy. Awalnya menegur secara halus. Datanglah tuh ke tenda sebelah. Ting tong, mbak. Apa ceh? Apa ceh? Kayaknya udah serius. Mbak boleh nggak mbak speakernya dikecilin? Soalnya kita berisik katanya kayak gitu kan. Namanya juga kita ya cuy ya. Kalau ditegur aja, bukan malah oh iya maaf Bu Isi, malah makin menjadi-jadi. Ngedumel ini. Iya katanya kayak gitu kan. Masuk lagi. Bukannya malah mengecilkan ini speaker coy, malah digedein lagi nih, malah teriak-teriak nyanyi itu kan, rock and roll ini mbaknya ini. Ya mungkin melampiaskan ya kan, ada suaranya yang cempreng gitu kan. Kita nyanyi mungkin kalau misalkan suaranya enak mah mungkin bisa dinikmati sebuah lagu itu ya cuy ya. Tapi kalau kita suaranya cempe gitu kan, yang nyanyi aja ngeleot gitu kan, boro-boro enak didengar gitu kan di telinga coy. Jadi akhirnya kan kita pusing ya ngedengerin suaranya dia. Ini nyanyi apa sih? 2 kali ditegur coy. Mbak tolong ya mbak, bisa nggak dikecilin, kita keganggu. Nah kalau misalkan kalian nih, kalian yang pindah atau kalian menegur terus-terusan ini mbak, kayak Tisa bener-bener dia itu nggak punya perasaan. Kita udah negur 2 kali, terus akhirnya kayak Sam karena ditegur 2 kali dia nggak terima, katanya kamu ya mbak cerewet banget katanya kayak gitu itu. Ya udah kalau misalkan kamu nggak ini apa namanya, kalau kamu nggak mau denger gitu kan, ya udah saya poking nih kan. Lontar lah kalimat poking, namanya juga ya kita ya. Ya udah poking aja loh katanya gitu kan. Bukannya kita tuh ditegur tuh iya mbak maaf ya. Coba kalau misalkan damai seperti itu, nggak akan ada kisruh seperti ini, bener gak sih? Karena kita ini kan dilatih untuk apa namanya ego. Kalau ditegur kayak gitu kan malah nggak terima. Ya udah poking aja loh katanya, gitu aja repot kamu. Akhirnya cuy, mbaknya kebetulan mbaknya yang berani. Akhirnya kayak Tisam saya sudah negur 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak berhenti. Menurut Kaisam gimana? Apakah saya poking? Ya poking loh. Poking. Wah anak buahnya Yatisam ini pantas ini mokingin orang. Nggak gitu ya kan. Kayak Tisam itu hanya mengajarkan kalau misalkan kebebasan kamu terganggu di tempat umum, boleh kamu mereport polisi supaya damai gitu kan.
supaya ini juga bisa istirahat, ini juga bisa istirahat. Kan itu kan mereka ini pengguna public place, di mana tempat umum itu bukan hanya milik kita. Makanya Kaisam enakan juga, makanya enak juga pacarannya Kaisam di tenda tuh kan serasa dunia ngontrak gitu kan, sepi-sepi aja. Akhirnya apa cuy? Poking, bener. Ngomong, polisi saya minta tolong, ini tetangga saya ini pakai speaker keras sekali katanya. Namanya polisi ya, sekalinya kita melakukan panggilan ke 999, itu wajib datang si polisi itu. Karena polisi ini akan menyambungkan di polisi yang mana ini, yang sekitar itu dekat. Datanglah 3 polisi ke situ. Dijemputlah sama mbaknya tuh yang poking. Apa katanya Cece? Itu keras banget polisi katanya, saya nggak bisa, ini tempat umum katanya kayak gitu. Kamu udah negur? Udah, nggak mungkin saya poking kalau udah negur tetap nggak nurut gitu kan. Akhirnya tenda itu kan dalam keadaan yang tutup ya. Polisi catat KTP yang melaporkan. Nah, pelaporan itu sudah dicatat sama polisi dan polisi wajib menegur mbaknya karena laporan si mbaknya. Tolong polisi tegur mbaknya karena nggak nurut ditegur sama kita. Makanya kamu tuh kalau misalkan ditegur sama teman kita tuh nurut. Kalau udah dipoking aja kalian itu malah mencaci balik. Inilah kadang ya SDM kita nih harus diperbaiki. Makanya kalau ditegur itu kita harus mawas diri. Oh mungkin suara saya ini saking melengkingnya ini kan. Akhirnya polisi ini datanglah ke tenda itu kan. Cece ya kan, bukalah itu, kaget polisi datang. Ya, kamu jangan berisik katanya. Mana coba ID kamu? Matilah sudah itu temennya yang dipoking itu. Akhirnya mau nggak mau kan, naruh ID-nya sama polisi. Polisi nyatet ID mbak yang dilaporkan, dipokingkan. Terus sambil dia ini begini sama mbaknya, kurang ajar kamu ya Cek, poking ngomong baik-baik. Apa? Lah ya tadi udah ngomong baik-baik nggak nurut. Ini udah dipoking malah ngomongnya. Kenapa kamu tuh nggak bisa ngomong baik-baik? Kita loh sama bangsa Indonesia. Ampun, Kaisam tuh nggak bisa ngomong ya sama teman-teman kita yang kadang seperti ini tuh. Aduh ampun, kamu kalau udah diomongin ya 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak nurut, dipokingin malah marah-marah ya kan. Berarti kan ini kan tipikal mental kita yang nggak bisa ditegur. Di depan polisi aja sampai polisi tuh udah katanya udah. Kaisam ketawa aja, lucu kalian itu lucu. Kayak tetangga sebelah ya kan, ngejobrak itu apa Kaisam? Ngelabrak itu, ngejobrak kalau bahasanya Kaisam tuh ya. Sampai marah mbak. Udah tenang aja, dicatat itu bukan denda ya, cuma peringatan. Nanti kalau kamu melakukan lagi, dicatat lagi ID-nya, peringatan kedua dicatat lagi, baru kamu kena denda ya. Karena sejatinya kalau misalkan menggunakan speaker kayak gini, kalau keras ya, di atas jam 11 malam itu baru kena vatsin ya. Kalau misalkan di bawah jam 11 masih pakai speaker yang keras, itu baru peringatan aja. Makanya kita diperlukan mawas diri ya. Kita juga tidak boleh egois. Kita boleh menghilangkan stres, tapi kita juga harus mematuhi sekitar kita ya cuy ya. Ada nggak yang keganggu sama suara kita yang melengking seperti ini? Apakah terlalu keras? Coba kamu sebelum tes mic itu ya, tes coba kamu keluar sana, coba suaranya sampai sejauh mana gitu kan. Nah itu pentingnya kita sama-sama menjaga lingkungan ya. Karena public place itu bukan tempat kita sendiri. Di situ juga ada mungkin tipikal teman kita yang mungkin lagi bersedih gitu kan, malah dengerin suara kita malah nangisnya kenceng gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu ketemu sama teman-teman Kaisam yang mengikuti gen kayak Tisam ya, yang udah pinter gitu kan, ya kamu habis gitu. Nah ini pentingnya kita itu tegas ya kepada teman-teman kita yang ngeyel seperti itu. Nah contoh, Kaisam juga mengizinkan teman-teman Kaisam yang mungkin sudah menegur mbaknya kayak mendirikan tenda. Ini tempat umum, kalau sudah dikuasai dan dia, kamu keluar dong, ini udah di gap-gapin kita. Siapa dia gitu kan? Kita sama-sama berhak menggunakan public place. Kalau misalkan suatu tempat dikuasai oleh dia, ya kan, kita jangan takut untuk report aja polisi. Kaisam support. Wah, anak-anak buahnya kayak Tisam ini ya, apa-apa poking loh. Kita itu menerapkan kedisiplinan, aturan, itu sudah ada aturannya gitu kan. Makanya inilah kita perlunya untuk tidak sewenang-wenang di dalam area umum gitu.
Ya, jangan sok ngebosi, jangan sok jagoan, jangan sok apa. Habis kamu kalau udah dipoking. Nah itu aja ya. Jadi Kak Isam tidak memihak siapa yang benar dan salah ya. Sekalinya kalau misalkan memang kamu melanggar aturan, ya berhak kita memiliki suara untuk poking. Jadi Kak Isam itu nggak support siapapun. Jadi ini lebih ke edukasi kita, sadar diri aja. Untuk kedepannya saat kita menggunakan speaker, kita harus juga memikirkan di sekitar kita. Keganggu atau enggak. Lebih ke sadar diri aja. Nah ini buat mbaknya yang mocking, ini juga bisa dicontoh untuk kita untuk menghadapi teman-teman kita yang ngeyel ya. Mungkin itu sharing Kak Isam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Denda speaker berapa Kak Isam? 10.000 ya, 10.000. Denda speaker suara itu kalau melanggar itu 10.000 ya, vatsinnya. Kak Isam tenggorokannya udah gatel cuy. Oke, mungkin Kak Isam udah akhiri ya sharing Kak Isam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan diambil pembelajarannya ya. Sehat-sehat buat kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.